Perkenalkan, nama saya Yusnaini Dongoran dari KKNDR Kelompok 31 Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Mari lebih lanjut kita pahami apa itu hukum investasi syariah. Istilah investasi berasal dari bahasa Latin yaitu investaire yang artinya memakai, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan investment. Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu investment of law. Di dalam investment of law ini ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya, seperti yang dikemukakan oleh Kamarudin Ahmad yang mengemukakan bahwa investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh keuntungan atau tambahan tertentu atas uang atau dana tersebut. Dalam definisi ini, investasi difokuskan pada penempatan uang atau dana dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebagaimana yang diharapkan. Tujuan investasi. Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi. Kamarudin Ahmad mengemukakan 3 alasan sehingga banyak orang melakukan investasi. Yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Tujuan investasi yang kedua yaitu untuk mengurangi tekanan inflasi. Adapun tujuan yang ketiga yaitu dorongan untuk menghemat pajak. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1 menentukan 10 azas dalam melaksanakan penanaman modal atau investasi. Adapun azas investasi hukum adalah yang pertama azas kepastian hukum, yang kedua azas keterbukaan, yang ketiga azas akuntabilitas, yang keempat azas perlakuan yang sama tidak membedakan asal negara, yang kelima azas kebersamaan, yang keenam azas efisiensi dan keadilan, yang ketujuh asas keberlanjutan, yang kedelapan azas berwawasan lingkungan, yang kesembilan asas kemandirian, yang kesepuluh asas keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Jenis investasi. Pada dasarnya, investasi dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama, investasi berdasarkan asetnya, yang kedua, investasi berdasarkan pengaruh, yang ketiga, investasi berdasarkan sumber pembiayaan, yang keempat, investasi berdasarkan bentuk. Resiko dalam investasi yang pertama, resiko finansial, yaitu resiko yang diterima oleh investor akibat dari ketidakmampuan emiten untuk memenuhi kewajiban pembayaran dividen atau bunga. Resiko yang kedua yaitu resiko pasar, yaitu akibat penurunan harga pasar substansial baik keseluruhan saham maupun saham tertentu akibat perubahan tingkat inflasi ekonomi, keuangan negara, perubahan manajemen perusahaan, dan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Resiko yang ketiga yaitu resiko psikologis, yaitu resiko bagi investor yang bertindak secara emosional dalam menghadapi perubahan harga saham. Jenis investasi. Pada dasarnya, investasi dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama, investasi berdasarkan asetnya, yang kedua, investasi berdasarkan pengaruh, yang ketiga, investasi berdasarkan sumber pembiayaan, yang keempat, investasi berdasarkan bentuk. Prinsip-prinsip investasi berdasarkan syariah. Yang pertama, prinsip halal, yang kedua, prinsip maslahah, yang ketiga, prinsip terhindar dari investasi yang terlarang seperti goror, riba, maisir, dan investasi lainnya yang terlarang. Di samping itu semua, orang melakukan investasi karena dipicu oleh kebutuhan akan masa depan. Tetapi sangat disayangkan banyak orang yang belum memikirkan kebutuhan akan masa depannya. Padahal semakin ke depan, biaya hidup seseorang pasti akan semakin bertambah. Bila orang menyadari bahwa kebutuhan masa depan akan lebih besar, mereka tentu akan menyempatkan diri berhemat dan mengelola keuangan. Karena banyak ketidakpastian atau hal-hal lain yang tidak terduga dalam hidup ini, seperti keterbatasan dana, kondisi kesehatan, datangnya musibah secara tiba-tiba, dan kondisi pasar investasi. Oleh karena ini,
tidak dapat diprediksi dengan tepat, maka diperlukan perencanaan yang baik dalam menghadapi hidup ini. Demikian penjelasan dari saya mengenai hukum investasi syariah. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.